Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Respon atau Ketaatan yang dikutip dari Injil Matius dari pasalnya yang ke-21 dari ayat 28 sampai kepada ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudara. Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada orang banyak tentang seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki dan anak sulungnya yang pertama-tama diberikan perintah, lalu yang kedua, anak yang kedua juga menerima perintah yang sama. Saya mau sampaikan bagaimana respon dan ketaatan ini. 2 orang anak ini menerima perintah yang sama. Atau 2 orang anak ini sama-sama menerima firman dari bapaknya. Firman yang sama, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur. Baik kepada anak yang sulung yang pertama maupun juga kepada anak yang kedua. Namun ketika anak sulung menerima perintah itu, anak sulung merespon. Anak sulung berkata, "Ya Bapak." Tetapi anak sulung tidak taat, tidak pergi. Ya, setelah itu bapaknya berkata kepada anak yang kedua, ya, supaya anak yang kedua pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Anak yang kedua responnya tidak mau. Tetapi akhirnya dia menyesal, lalu ia pergi bekerja. Sehingga Yesus memberikan suatu pertanyaan kepada orang banyak itu, siapakah yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka menjawab dengan jawaban yang mantap. Mereka berkata, "Anak yang terakhir." Lalu Yesus melanjutkan bahwasanya demikian juga bahwasanya akan mendahului kamu baik pemungut-pemungut cukai maupun juga perempuan-perempuan sundal. Kenapa Yesus mengungkapkan hal yang demikian, saudara? Kalau kita melihat anak sulung, anak yang pertama mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk bekerja di kebun anggur. Tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan ataupun waktu itu. Walaupun tadi di awal dia berkata, "Iya Bapak," dia merespon. Ketika bapaknya itu atau ayahnya itu memberikan perintah, dia respon. Yang menjadi persoalannya, dia tidak taat. Ya. Demikian juga seringkali umat Tuhan atau orang-orang percaya ketika mendengarkan firman Tuhan, respon. Ya, mungkin firman yang didengar, khotbah yang didengar, pengajaran yang didengar itu direspon. Ya. Mungkin kita aminkan firman itu. Mungkin kita catat firman itu. Ya sudah, mungkin dengan sukacita kita mendengar, dengan sukacita ya, kita meresponi firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya, adakah firman yang sudah kita respon itu kita taati atau tidak? Jikalau tidak kita taati, kita hanya merespon saja ketika firman itu disampaikan, kita sangat senang, ya kita aminkan, kita bersukacita,
Ya sudah, mungkin ada hal-hal yang menyentuh ke hati kita, ya kita juga merasa terharu, ya sudah, kita sadar tetapi kita tidak melakukannya, ya kita tidak bertobat. Ini hanya respon tanpa ketaatan. Berbeda dengan anak yang kedua. Kalau anak yang kedua di awal dia menolak, responnya di awal itu betul-betul menolak. Dia berkata, aku tidak mau. Akan tetapi dia menyadari dan akhirnya dia taat. Responnya kurang baik, tetapi akhirnya dia taat. Yang manakah di antara mereka yang melakukan kehendak ayahnya? Tentu yang terakhir. Ya, demikian halnya juga dengan kita. Sudah, lebih bagus respon kita kadangkala sepertinya kurang baik, tetapi kita menyadari firman yang kita dengarkan itu kita renungkan, kita sadari, lalu hidup kita berubah, kita bertobat, kita dibaharui. Kita melakukan firman itu. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita responi firman itu, tetapi kita tidak melakukannya. Kita dengarkan dengan sukacita, kita terima dengan sukacita, tetapi kita tidak melakukannya. Ini saya mau memperbandingkan antara respon dan ketaatan. Sampai tadi Yesus berkata bahwasanya orang-orang sundal, perempuan-perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai akan mendahului kau. Artinya orang-orang yang dosanya besar, orang-orang ya saudara yang hidup di dalam dosa-dosa yang kasar, yang bejat, ya justru kalau mereka mau menyadari keadaannya, perlu ditolong, perlu diselamatkan, butuh keselamatan, dan mereka mentaati firman yang sudah didengar itu, justru itu jauh lebih baik. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus, perhatikan dua anak ini, sama-sama menerima firman yang sama atau perintah yang sama, tetapi satu merespon namun tidak mentaati. Yang satu, yang kedua kurang memberikan respon, namun akhirnya dia taat. Itu jauh lebih baik. Ya, supaya kita juga belajar, ya saudara, kita tidak hanya sekedar meresponi firman, tidak hanya bersuka cita ketika firman itu disampaikan, diajarkan, dikhotbahkan, tetapi belajarlah untuk mentaati, supaya berkat ketaatan itu menjadi milik kita. Ingat, bangsa Israel gagal ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian bagi mereka. Mereka gagal oleh karena ketidaktaatan mereka. Ya, walaupun peluang bagi mereka untuk masuk ke tanah Kanaan itu cukup besar, tapi karena ketidaktaatan mereka gagal total di padang gurun. Kitab Ibrani saya kutip pasalnya yang ketiga dari ayat 17 sampai kepada ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi bangsa Israel itu juga tidak masuk ke tempat perhentian. Ya, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian bagi mereka itu, saudara, karena ketidaktaatan mereka. Lalu mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Ya, oleh karena kutuk yang menimpa mereka, kebinasaan melanda mereka. Mereka gagal masuk, walaupun peluang untuk masuk mereka miliki. Hal yang sama juga dengan kita. Ya, firman kepada mereka itu juga disampaikan kepada kita. Peluang kita untuk masuk surga itu besar. Peluang kita untuk diberkati Tuhan itu besar. Peluang kita untuk berhasil di dalam Tuhan itu besar. Tetapi kalau kita tidak taat kepada firman-Nya, walaupun kita sudah mendengar, sudah menerimanya,
saudara, maka janji Tuhan itu tidak akan digenapi di dalam kita. Kita lanjutkan dulu pasalnya yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya, masih berlaku ya. Janji untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya, jadi sama-sama kepada Israel firman itu diberitakan, kepada saya dan saudara juga firman itu diberitakan. Masalahnya Israel mendengar firman itu. Ya, mereka respon firman itu, tetapi mereka tidak taat, sehingga mereka gagal. Bagaimana dengan kita, nasib kita gereja Tuhan pada zaman akhir ini? Apakah juga sama? Kita punya peluang masuk surga. Walaupun latar belakang kita bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi kita diberikan peluang untuk masuk surga melalui korban Kristus. Tetapi apakah kita taat? Ya, apakah kita mau menuruti firman-Nya, mentaati firman-Nya? Peluang kita masuk surga ada. Peluang kita berhasil di dalam Tuhan ada. Peluang kita diberkati oleh Tuhan ada. Peluang kita, saudara, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib ada. Tetapi apakah kehidupan kita ini mau taat kepada firman-Nya, atau kita hanya meresponnya saja? Ketika firman itu disampaikan kita senang, ya mungkin ada yang lucu kita tertawa, ya sudah, mungkin firman itu juga kita catat sebagai bentuk respon kita. Tetapi ya, apakah kita mau mentaatinya? Apakah firman yang kita dengar hari ini kita lakukan? Firman Tuhan yang kita dengar besok kita lakukan lagi. Firman Tuhan hari berikutnya kita dengar, kita lakukan lagi. Tidak hanya sekedar respon, tetapi belajar untuk taat. Berkat Tuhan akan turun kepada orang-orang yang taat. Bukankah kitab Ulangan mengungkapkan? Saya kutip kitab Ulangan pasal 28 dari ayat pertama, demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan turun kepadamu, katanya, jikalau engkau mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tapi bukan hanya sekedar mendengar. Tadi ayat 1 dikatakan, dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dengar, taati, maka segala berkat ini akan turun atasmu, firman Tuhan. Apa saja itu? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan seterusnya, itu adalah teteran berkat. Ya, tapi kuncinya kalau kita mau taat. Taat berarti berkat menanti kita. Ya, bukan hanya sekedar respon, tetapi taati. Kalau kita sudah meresponi firman Tuhan, baik. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Belajar untuk mentaatinya, supaya berkat yang Tuhan sediakan, berkat yang Tuhan janjikan itu menjadi milik kita yang pasti, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya.